Ketika jenengan hidupnya kok sudah sulit, coba saja lakukan amal soleh, kemudian niatkanlah semua itu mencari ridhonya Allah, melakukan perintahnya Allah. Pasti ada jalan keluar. Nah, kalau sudah pusat yang berkehendak, tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, gampang. Kalau Allah sudah berkehendak yang sesuatu hal yang menurut kita tidak mungkin bakal menjadi mungkin. Fadilah yang nomor 3 apa? Ketika seseorang itu melakukan amal soleh dan memiliki tujuan utamanya adalah akhirat. Loh, kadang karena ada orang itu melakukan amal soleh tujuannya kadang banyak juga yang tidak amal akhirat. Semisal ada menantu tiba-tiba sholatnya lama karena dilihat mertuanya. Oh iya, kadang ada. Padahal biasanya kalau sholat sendiri cowopet, tapi kalau ada mertuanya, wah suratnya Al-Kafirun, tapi bulet gak selesai-selesai. Karena sudah mendengarkan pengajian dan niatnya memang mencari ridhonya Allah, ya bahagia saja. Mungkin sudah terlanjur pegang HP, diangkat padahal videonya belum dipencet, tapi ya bahagia saja. Karena apa? Tujuan utamanya tujuannya akhirat. Tapi nanti kalau tujuannya yang lain, wah saya datang ke Masjid Agung itu siapa tahu nanti saya bisa nyubit Gus Ikdam, siapa tahu saya bisa foto dengan Gus Ikdam, siapa tahu saya nanti bisa dapat uang saku dari Ibu Bupati, siapa tahu saya nanti tetap bisa menjadi dapat punggung hadiah dari Pak Wakil Bupati. Nah, kalau niatnya niat dunia, ketika sesuatu itu tidak terlaksana, maka yang ada hanyalah kekecewaan. Wah, sudah saya jauh-jauh gak bisa lihat Gus Ikdam, jauh-jauh gak bisa nyakar Gus Ikdam, kecewa. Tapi kalau niatnya niat akhirat, alhamdulillah. Ketika ketemu, alhamdulillah. Ketika bisa berjabat tangan, alhamdulillah. Ketika bisa foto, alhamdulillah. Gak ketemu, gak bisa melihat, yang penting sudah mengikuti pengajian dengan khidmat. Ja'alallahu ghina fi qalbi, itu kata Rasulullah. Dan ketika seseorang memiliki niat akhirat, fadilah yang nomor 2 kata Rasulullah apa? Wa jama'alahu samlahu. Ketika dia itu memiliki masalah, maka seluruh masalahnya akan diberesi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan dekengan pusat. Makanya kayak kiai-kiai, kayak tokoh-tokoh kita, kalau punya masalah, orangnya ibadah saja. Wes, tugasnya kok jadi takmir masjid, ya udah ngopening ibadah. Tugasnya menjadi pejabat, bupati, wakil bupati, ya udah memakmurkan masyarakatnya. Lah ketika niatnya niat akhirat, walaupun mungkin hujan bulian, hujan hujatan, bahkan caci maki atau apapun, sudah dia punya masalah akan diberesi oleh Allah. Maka dari itu ketika seluruh yang hadir ini memiliki niat akhirat, saya yakin yang punya masalah apapun akan diberesi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan dekengan pusat. Loh, itu beneran itu. Itu dicoba saja. Ketika jenengan hidupnya kok sudah sulit, coba saja lakukan amal soleh, kemudian niatkanlah semua itu mencari ridhonya Allah, melakukan perintahnya Allah. Pasti ada jalan keluar. Nah, kalau sudah pusat yang berkehendak, tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, gampang. Kalau Allah sudah berkehendak yang sesuatu hal yang menurut kita tidak mungkin bakal menjadi mungkin. Fadilah yang nomor 3 apa? Ketika seseorang itu melakukan amal soleh dan memiliki tujuan utamanya adalah akhirat. Loh, kadang karena ada orang itu melakukan amal soleh tujuannya kadang banyak juga yang tidak amal akhirat. Semisal ada menantu tiba-tiba sholatnya lama karena dilihat mertuanya. Oh iya,
Kadang ada. Padahal biasanya kalau sholat sendiri cowepet. Tapi kalau ada mertuanya, wah suratnya Al-Kafirun. Tapi bulet gak selesai-selesai. Karena biasanya Al-Ikhlas sama An-Nas. Iya, ini berarti kan sholatnya tidak tujuan akhirat kan? Nah, biasanya ada juga orang sodakoh, infak. Wah saya biar dipuji ini, dipuji ini. Akhirnya ketika tidak dipuji, ketika tidak disanjung, yang ada kekecewaan. Dan infaknya, sodakohnya tidak akan berbuah hasil yang istimewa. Maka dari itu segala sesuatu amal kebaikan harus diniati tujuan akhirat. Hikmah yang nomor 3 apa? Ketika seseorang itu dalam amal soleh memiliki tujuan utamanya adalah akhirat. Wa atat dunya wahya rohimatun. Dunia akan mendatanginya dengan mengemis. Loh beneran itu. Dunia akan mendatanginya dengan mengemis. Loh Gus, artinya apa? Kita itu cuma leyeh-leyeh di rumah, ngopi sama rokokan terus uang datang sendiri? Mboten. Tiba-tiba karena orang tersebut konsisten, ngajinya niatnya baik, ibadahnya niatnya baik, tiba-tiba nggak punya pekerjaan, mendapatkan pekerjaan yang barokah. Yang sudah punya pekerjaan tiba-tiba warungnya tambah laris, mendapatkan rizki min haitsu la yahtasib, rizki yang tidak disangka-sangka jalannya. Tiba-tiba ada saja jalan keluarnya. Dunia mendatanginya dengan mengemis. Maka dari itu untuk mengawali pengajian ini saya minta tolong seluruh jamaah yang hadir, niatkanlah hadir di Masjid Agung ini dengan niat akhirat agar Kota Waringin Barat ini tambah barokah dan menjadi kota yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan kelak dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bulan ini menjadi bulan yang mulia karena di dalamnya banyak peristiwa-peristiwa yang istimewa. Ditiupkannya nur Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad di dalam rahim Sayyidah Aminah. Itu juga pada bulan Rajab. Ada riwayat yang menyampaikan tanggal 10 bulan Rajab. Ada riwayat yang menyampaikan Jumat pertama pada bulan Rajab. Yang jelas ditiupkannya nur Nabi Muhammad itu pada bulan Rajab. Itu peristiwa yang luar biasa. Turunnya perintah sholat, ibadah mahdhah yang sering kita lakukan, kewajiban yang harus kita lakukan, itu juga bulan Rajab.